Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niko dari Sulawesi Simanjuntak dengan NIM 2305111. Kali ini kita akan membahas tentang materi derivatif atau materi turunan. Oke, kali ini saya akan membahas materi derivatif. Saya mengambil dari PPT kelompok 1, mungkin bisa kita kredit untuk kelompok 1, saya akan membahasnya melalui PPT pembelajaran dari kelompok 1. Yang pertama kita akan lihat poin-poin pembahasan dari materi derivatif. Yang pertama adalah turunan dan tingkat perubahan. Yang kedua ada notasi turunan. Yang ketiga ada rumus dasar turunan. Yang keempat ada aturan perkalian dan pembagian turunan. Kelima ada turunan trigonometri. Keenam ada turunan rantai. Ketujuh ada turunan implisit. Dan kedelapan adalah aplikasi turunan. Penjelasan dari turunan itu sendiri. Derivatif dan tingkat perubahan. Derivatif atau turunan adalah konsep yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya. Dengan kata lain, turunan memberikan gambaran tentang tingkat perubahan fungsi pada setiap titik dalam domainnya. Misalnya, jika kita memiliki fungsi f(x) dan menggambarkan posisi suatu objek terhadap waktu, turunan f aksen x memberikan kecepatan objek pada setiap titik waktu. Dengan demikian, turunan memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kecepatan, gradien, percepatan, atau perubahan lainnya terkait dengan suatu fenomena yang diwakili oleh fungsi tersebut. Rumus bersama garis singgung tangan pada suatu kurva bisa kita lihat seperti di samping. Fungsi f(x) sama dengan x kuadrat minus 1 per x minus 1. Notasi turunan. Yang kita lihat pada rumus di bawah ini adalah sebuah notasi turunan. Notasi turunan bisa dilambangkan sebagai f aksen x atau y aksen, atau lebih umum yaitu dy per dx, df per dx, atau bisa juga dengan d per dx sebuah fungsi, df per x, dan dx fx. Itu dx itu artinya itu turunan dari variabel x. Dalam notasi berikut, fx sama dengan y, terdapat dua variabel. Yang pertama adalah variabel terikat yaitu x, dan yang kedua adalah variabel bebas yaitu y. Selain itu, dengan mengetahui bentuk notasi, kita dapat menentukan kode dan derajat dari persamaan diferensial. Rumus dasar turunan. Rumus dasar turunan adalah d per dx, x pangkat n, fx pangkat n min 1. Artinya ini, n itu adalah sebuah bilangan berpangkat yang konstanta, dan n adalah konstanta di depan variabel. Jika kita mengaplikasikannya pada sebuah soal, n ini akan turun ke depan, dan nilai dari pangkat konstantanya akan dikurangi dengan 1. Dan konstanta dari kesepakatan akan dikali dengan konstanta di depan dari variabel. Rumus dasar di atas dapat digunakan untuk sebarang n dalam bilangan real. Rumus dasar tersebut juga berlaku ketika terjadi operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, d per dr, r pangkat 3. Jadi, pangkat 3-nya itu turun ke depan, dikali dengan 1, konstanta dari satu variabel, dan bilangan berpangkatnya 3 dikurangi dengan 1, jadi bisa 2, jadi 3r kuadrat. Contoh lainnya yaitu d per dx sama dengan d per dx, x pangkat 4 sama dengan dikurang 6 d per dx, x pangkat 2 tambah d per dx 4. Artinya d per dx itu artinya adalah x itu diturunkan, jadi turunan dari x 4x pangkat 3 dikurang 12x tambah 0, kita keluarkan 4 nya jadi 4x dikali x kuadrat negatif 3. Aturan perkalian dan pembagian. Kita bisa lihat produk di sini, d per dx dalam kurung fx dx sama dengan fx per d per dx dx tambah dx dikali d per dx fx. Atau quotientnya, kita bisa lihat rumusnya seperti berikut, d per dx dikali x per dx sama dengan dx dx x dikurang fx dikali d per dx dx per dx kuadrat. Untuk penggunaan produk atau aturan produk, soalnya lihat baik berikut. Diberikan suatu fungsi p, fungsi p ini sama dengan akar p dikali dalam kurung a tambah b kali t. Solusi satunya, kita bisa menurunkan fungsi p, kita turunkan akar p d per dt, artinya d itu diturunkan a tambah dt ditambah a kali a tambah dt d per dt akar t sama dengan akar t dikali b ditambah a tambah dt dikali setengah t dikurang pangkat min setengah b dikali akar t ditambah a tambah dt per 2 akar t sama dengan a tambah 3 dt per 2 akar t.
Solusi yang kedua yaitu fungsi P sama dengan A akar T tambah BT akar T sama dengan HT pangkat setengah ditambah BT pangkat 3/2. Atau kita bisa lihat solusi lainnya. Solusi 2, urutan pertama dari fungsi T adalah setengah A kali T pangkat setengah ditambah 3/2 BT pangkat dengan setengah. Contoh penggunaan Fusion Rule, soalnya ada sebagai berikut. Diberikan sebuah fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah X min 2 bagi X pangkat 3 tambah 6. Tulisannya adalah urutan pertama dari Y adalah X pangkat 3 tambah 6 D per dx X pangkat 2 tambah X negatif 2 dikurangi X kuadrat tambah X negatif 2 D per dx X pangkat 3 tambah 6 dibagi dengan X pangkat 3 tambah 6 kuadrat. X pangkat 3 tambah 6 dikali 2 X tambah 1 dikurang X kuadrat tambah X min 2 dikali dx kuadrat dibagi X pangkat 3 tambah 6 kuadrat. Bisa kita kelompokkan 2x pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah 12X tambah 6 dikurang 3x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurang 8X kuadrat dibagi X pangkat 3 tambah 6 kita kuadratkan. Hasilnya adalah negatif X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 12X tambah 6 dibagi dengan X pangkat 3 tambah 6 kuadrat. Urutan trigonometri. Kita akan melihat formula dasar trigonometri. Jadi turunan dari sin X itu adalah cos X, turunan dari cos X adalah negatif sin X, turunan dari tan X adalah secant kuadrat X, turunan dari cosecant X adalah negatif cosecant X kotangan X dikali kotangan X, turunan dari secant X sama dengan secant X dikali tangan X, dan turunan dari kotangan X sama dengan negatif cosecant kuadrat X. Pembuktiannya bisa lihat turunan dari tangan X adalah kita tahu kalau rumus dari tangan itu adalah sinus bagi kosinus. Kita bisa ubah sinus X per cos X diturunkan. Jadi cos X turun dari sin X dikurang dengan sinus X D per dx cos X dibagi cos kuadrat X sama dengan cos X dikali cos X dikurang sinus X dikali negatif sinus X dibagi cos kuadrat X. Cos kuadrat X tambah sinus kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 1 per cos kuadrat X per secant kuadrat X. Aturan rantai. Formula dari aturan rantai dapat dinulisikan sebagai berikut. FOG aksen X sama dengan F aksen GX dikali Y aksen X. Kita bisa lihat rumus berikutnya yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Centrum atau aturan rantai digunakan untuk menurunkan sebuah persamaan yang kompleks di mana fungsinya terdiri dari fungsi-fungsi lain yang lebih sederhana. Contoh penerapan dari aturan rantai adalah sebagai berikut. Soal diberikan sebuah fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 dipangkali dengan 100. Biasanya dy per dx x pangkat 3 negatif 1 dikali dengan dipangkat dengan 100 sama dengan 100-nya ke depan x pangkat 3 dikurang 1 pangkat 100 dikurang dengan 1 jadi 99. Setelah itu fungsi di dalamnya itu kita turunkan lagi. Kita turunkan fungsi di dalamnya 3x kuadrat jadinya karena 3 pindah ke depan dikali dengan 1 konstanta di depan variabel dan konstanta perpangkatan dikurangi dengan 1 jadi 3x kuadrat. Jadi 100 dikali x pangkat 3 negatif 1 pangkat 1 dan dikali 3x kuadrat. Kita bisa kalikan 3x kuadrat dengan 100 menjadi 300x kuadrat dikali x pangkat 3 min 1 pangkat 29. Soal selanjutnya ada fx sama dengan sinus dikali cos dikali tangan x. Kita turunkan cos dikali cos dikali tangan x d per x cos tangan x cos tangan x dikali sinus tangan x d per x tangan x. Hasilnya adalah negatif cos dikali cos dikali tangan x dikali sinus tangan x secant kuadrat x. Turunan implisit. Turunan implisit merupakan metode penurunan sebuah persamaan yang terdiri dari dua variabel yaitu x dan y. Metode ini digunakan untuk mencari dy per dx gradian dari sebuah persamaan. Contoh, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Dy per dx dari x tambah y kuadrat sama dengan y per dx 25. Kita tahu kalau misalkan turunan dari sebuah konstanta itu adalah 0, baru kita tulis dua ya. D per dx x kuadrat tambah d per dx y kuadrat sama dengan 0. D per dx y kuadrat sama dengan d per dy kuadrat
Y per dx sama dengan 2Y. Kenapa kita tidak bisa menurunkan Y kuadrat Y per dx? Karena dia berbeda variabelnya, dan D per dx itu artinya adalah turunan dari variabel X. Jadi turunan dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 adalah X kuadrat 2X tambah 2Y, 2Y per dx sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 2Y per dx sama dengan negatif X per Y. Aplikasi turunan. Turunan juga bisa membuat kita dalam menentukan gradien dari sebuah kurva, menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Sebagai contoh, turunan pertama dari fungsi X, fungsi lebih besar dari 0, itu digunakan adalah fungsi naik, dan turunan pertama dari fungsi X jika dikurang dari 0 merupakan fungsi turun. Menentukan titik stasioner. F aksen X sama dengan 0 jika maka turunan kedua X lebih besar dari 0 titik balik minimum, dan turunan kedua dari X lebih kecil dari 0 titik balik maksimum, dan turunan kedua dari X sama dengan 0 titik balik horizontal. Selanjutnya, aplikasi turunan kita juga dapat mengetahui hubungan antara jarak, kecepatan, dan kecepatan. Daftar kecepatan yang dipakai dari James Stewart Essential Calculus. Berdasarkan dan pertanyaan ini adalah dari kelompok 1, dan terima kasih telah mendengarkan dan memberikan saran kepada kami. Begitu saja, nanti akan ada beberapa contoh soal dari kuis. Ya, kembali lagi. Kali ini kita akan mengerjakan contoh soal yang terdapat pada kuis turunan recap, derivatif recap maksud saya. Soalnya cukup mudah, tidak terlalu kompleks karena dia adalah derivatif recap, belum yang lanjutannya. Kita dapat menemukan pada soal nomor 1, yaitu diberikan sebuah fungsi x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurang 2 dipangkatkan dengan 5. Ditanyakan adalah turunan pertama dari fungsi berikut. Ya, caranya cukup mudah. Seperti yang kita ketahui, kalau rumus dasar dalam turunan itu adalah ax n, kalau diturunkan sama dengan n kali a x pangkat n min 1. Jadi artinya pangkatnya akan pindah ke depan dikalikan dengan sebuah konstanta, dan nilai konstanta dari pangkatnya akan dikurangi dengan 1. Kita kerjakan saja. 5 akan pindah ke depan. 5 x pangkat 4 tambah 3x kuadrat min 2, pangkatnya dikurang 1, jadi pangkat 4. Ya, ini sebenarnya belum kelar. Selanjutnya adalah dalam turunan fungsi seperti ini, fungsi yang di dalam itu akan kita turunkan kembali. Ini sebenarnya udah diturunin pertama, tapi kita akan turunin lagi yang fungsi di dalamnya. 5, kita tulis ulang, x pangkat 4 tambah 3x kuadrat min 2, 4 dikali dengan fungsi yang di dalamnya, yaitu 4x pangkat 3, ingat ya, ditambah 6x. Oke. Selanjutnya kita tulis kembali. Mungkin ada yang bisa diubah. Ini 2x bisa kita keluarkan. 2x keluar jadi 2x kuadrat. Karena 2 kali 2 4, x kali x kuadrat jadi x pangkat 3, berarti ini sisa 3. X bisa kita kalikan ke depan dengan 5, jadi 10x. X pangkat 4, 3x kuadrat min 2 pangkat 4, 2x kuadrat tambah 3. Ini adalah penyelesaian dari soal nomor 1. Selanjutnya kita akan menyelesaikan, karena dia ada 5 nomor, kita akan pilih saja. Mungkin kita akan menyelesaikan nomor, karena 1 dan 2 tipenya sama, kita skip saja. Kita akan lanjut mengerjakan nomor 3 dan nomor 5. Ya. Oke, apakah terlihat? Cek dulu, ya sepertinya. Nomor 3 di atas sini, ya terlihat. Untuk nomor 3 itu soalnya diberikan sebuah fungsi sama dengan akar 1 min 2x. Akar 1 min 2x. Ya, sebenarnya mudah saja. Kita tahu kalau akar itu adalah perpangkatan dari setengah, jadi 1 min 2x pangkat, ini bukan min ya, pangkat setengah. Langsung saja turun ke depan. 1 min 2x setengah dikurang 1 sama dengan min setengah. Supaya dipermudah ini kita kali 2.
ininya hilang, 2 kali setengah 1, jadi adalah 1 min 2x pangkat min setengah. Pangkat negatif dan setengah itu sama dengan akar juga, jadi kita bisa keluarkan 1 akar 1 min 2x. Ingat ya, kalau pangkat negatif itu adalah bilangan pecahan. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. Oke, kita lanjut di nomor 5. Nomor 5 adalah soalnya diberikan sebuah fungsi 1/1. Oke, soalnya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 1/1 ditambah secant x kuadrat. Ya, ditanya adalah derivatif pertama atau turunan pertama dari 1/1 ditambah secant x kuadrat. Oke, yang pertama kita seperti ini ya, kita ubah dulu biar memudahkan. Dia pangkat negatif 2 karena bilangan pecahan. Pangkat bila diubah menjadi bilangan berpangkat kan menjadi pangkat negatif. 2-nya pindah ke depan, min 2, 1 ditambah secant x kuadrat, min 2 dikurang min 1 sama dengan min 3. Kita tulis kembali fungsi yang di dalamnya, secant tangan x. Setelah diturunkan ya, dalamnya kita turunkan, baru kita susun min 2 secant x dikali tangan x, 1 ditambah secant x pangkat 3. Jadi kita kembalikan lagi, yang di atas ini kita ubah ke bawah. Ya, ini adalah beberapa contoh soal, mungkin dapat dipahami. Ya, kita karena masih ada waktu lagi, mungkin kita akan mengerjakan nomor 4. Oke, 4. Diberikan sebuah fungsi y, yaitu cos a pangkat 3 ditambah x pangkat 3. Pada pertanyaan turunan pertamanya. Pada pembahasan sebelumnya kita tahu kalau misalkan turunan dari cos itu adalah negatif sin. Berarti negatif sin a pangkat 3 x 3. Kita turunkan fungsi di dalamnya 3x. Kenapa a pangkat 3 tidak diturunkan? Karena a pangkat 3 adalah nilai yang konstan, jadi tidak kita turunkan. Jadi turunan pertama adalah 3x kita kali ke depan dikali negatif sin, jadi negatif 3x sin a pangkat 3 ditambah x pangkat 3. Ya, cukup udah. Jadi rumus dari turunan itu sendiri, misalkan fx sama dengan a kali x n pangkat min 1 x pangkat n, jadi n dikali a x pangkat n min 1. Ya, setelah begitunya, terima kasih.